Pernahkah kau bertanya-tanya, dari mana semua ini bermula? Langit yang membentang luas, bintang-bintang yang berkelap-kelip dalam kegelapan, bahkan keberadaan kita sendiri. Apakah semuanya hanya terjadi begitu saja? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar, lebih agung, yang menggerakkan segalanya dari balik tirai realitas? Sejarah telah mencatat bahwa para pemikir terhebat sepanjang masa, dari filsuf kuno hingga ilmuwan modern, telah mencoba menjawab pertanyaan yang sama. Mereka melihat alam semesta sebagai hasil dari transisi misterius, dari ketiadaan menjadi ada, dari sesuatu yang tak berbentuk menjadi dunia yang kita kenal sekarang. Beberapa dari mereka membayangkan bahwa dorongan awal itu datang dari dimensi yang lebih tinggi, menembus batas realitas kita dan menciptakan ledakan awal yang melahirkan seluruh jagat raya. Dan bagi sebagian dari mereka, membayangkan dimensi lain itu bukan sekadar ruang kosong atau fenomena fisika belaka. Tidak, mereka memahami dimensi itu sebagai pikiran Tuhan sendiri, sebuah kesadaran agung yang melepaskan percikan pertama penciptaan. Namun, jika kau masih berada di perbatasan antara kepercayaan dan skeptisisme, bersiaplah. Karena sebelum kau membuang waktumu melihat lebih jauh, aku harus memperingatkan sesuatu. Aku akan membawamu ke dalam perjalanan yang tak biasa. Aku akan mengajakmu mempertimbangkan sesuatu yang mungkin terdengar gila bagi sebagian orang. Sesuatu yang hanya akan diterima oleh mereka yang mau berpikir lebih dalam. Orang-orang mistis mungkin akan mengangguk setuju. Para pemimpi dan pencari kebenaran mungkin akan melihat kilatan harapan di dalamnya. Tapi tidak dengan ilmuwan. Mereka tidak akan menyukai ini sama sekali. Karena ini bukan sekedar teori dengan rumus-rumus kaku atau sekumpulan data dari teleskop paling canggih di dunia. Ini adalah gagasan liar yang melampaui batas pemahaman manusia biasa. Mari kita lihat kembali sejarah. Dari Yunani kuno, filsuf seperti Plato dan Aristoteles percaya bahwa dunia ini memiliki bentuk sempurna yang berasal dari dunia ide. Bagi mereka, realitas yang kita alami hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih nyata dan lebih murni. Konsep ini berkembang dalam berbagai ajaran keagamaan dan pemikiran spiritual di seluruh dunia, dari Hindu, Buddha, hingga filsafat Timur Tengah. Kemudian di abad ke-20, fisika modern memberikan jawaban yang lebih mengejutkan. Teori relativitas Einstein mengubah cara kita memahami ruang dan waktu. Sementara mekanika kuantum memperkenalkan gagasan bahwa realitas itu sendiri tidak pasti, penuh kemungkinan yang baru terwujud saat diamati. Dan bagaimana dengan Big Bang? Itu bukan sekadar ledakan biasa. Itu adalah momen ketika semua energi dan materi yang ada, segala sesuatu yang pernah ada dan akan ada yang muncul dari sesuatu yang lebih kecil dari butiran debu. Dari mana asalnya? Sains berusaha menjelaskan dengan teori-teori seperti inflasi kosmik dan multiverse. Tetapi tetap saja, pertanyaan terbesar tak pernah terjawab. Apa yang ada sebelum Big Bang? Atau lebih tepatnya, siapa yang ada sebelum itu? Bayangkan sebuah titik.
Bukan titik biasa, tetapi titik yang lebih kecil dari apapun yang bisa kau bayangkan. Di dalamnya terkandung seluruh alam semesta yang kita kenal, galaksi, bintang, planet, bahkan keberadaan kita sendiri. Kemudian tanpa peringatan, titik itu meledak, mengembang dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menciptakan waktu, ruang, dan segalanya. Tetapi apa yang memicunya? Apakah itu hukum alam atau sesuatu yang lebih besar, lebih berkuasa? Jika dorongan pertama itu berasal dari sesuatu di luar alam semesta kita, maka apapun itu pasti berada di luar ruang dan waktu. Tidak terikat oleh hukum fisika yang kita kenal, tidak berbentuk, tidak berawal, dan tidak berakhir. Bukankah konsep ini mendekati gambaran Tuhan yang dipercayai banyak agama? Para ilmuwan mungkin tak ingin mengakuinya, tetapi gagasan ini akan terus menghantui mereka. Bahkan Stephen Hawking, yang dikenal skeptis terhadap konsep Tuhan, pernah mengatakan bahwa memahami awal mula alam semesta adalah seperti mengetahui pikiran Tuhan. Jadi, di mana kita sekarang? Di mana kita melangkah? Kita berdiri di perbatasan antara sains dan spiritualitas. Kita berada di titik di mana penjelasan logis bertemu dengan misteri terbesar yang pernah ada. Mungkin di sanalah jawabannya berada. Mungkin di balik tirai realitas yang kita pahami ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang telah ada sebelum segalanya bermula. Sesuatu yang menekan tombol pertama dalam proses penciptaan. Dan apakah kalian tahu siapakah itu? Mungkin dalam perjalanan ini kita akan menemukannya. Di dunia para akademisi kelas atas, pemikir ulung seperti Richard Dawkins, yakni seorang profesor bergengsi di Oxford, bersama para ilmuwan materialis lainnya, menggenggam erat kendali atas cara pandang ilmiah. Mereka punya satu keyakinan, konsep tentang pikiran Tuhan tak lebih dari sekadar dongeng kuno. Dalam benak mereka, Tuhan adalah karangan anak-anak, tak jauh berbeda dari gambaran kakek tua berjenggot putih yang duduk di atas awan, yang tengah mengawasi dunia dengan tatapan bijaksana. Bagi mereka, itu adalah kesalahan fundamental, kekeliruan khas yang biasa dibuat oleh suku-suku primitif dan masyarakat yang belum tercerahkan. Mengapa manusia begitu ngotot membayangkan Tuhan sebagai sosok yang mirip dengan dirinya sendiri? Mengapa kita harus percaya bahwa Tuhan punya cara berpikir yang sama seperti kita? Jika Tuhan memang ada, apa yang membuat kita yakin bahwa Ia harus memiliki sifat-sifat yang bisa kita pahami? Dan tahukah kamu, mereka benar. Tidak ada alasan logis yang bisa membuktikan bahwa Tuhan harus berpikir seperti kita. Tidak ada argumen kuat yang membenarkan bahwa Tuhan harus memiliki kesadaran yang serupa dengan manusia. Semua itu murni asumsi, klaim tanpa dasar, yang didasarkan pada harapan dan imajinasi belaka. Kecuali sebaliknya, bagaimana kalau justru ada alasan kuat yang mendukung gagasan itu? Bagaimana kalau yang benar adalah bahwa pikiran kita memang serupa dengan pikiran Tuhan? Bagaimana kalau kita diciptakan dengan pola pikir yang menyerupainya, bukan karena kebetulan, tapi karena memang begitu adanya?
Coba bayangkan, sejak awal manusia ada, kita selalu mencari makna, mempertanyakan segala sesuatu, dan mencoba memahami keberadaan kita di dunia ini. Kita selalu bertanya tentang kehidupan, kematian, keadilan, dan bagian dari sebuah takdir. Jika kesadaran kita hanyalah produk dari alam semesta yang acak, mengapa kita justru memiliki dorongan kuat untuk mencari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri? Para pemikir modern mungkin menolak mentah-mentah gagasan ini. Mereka melihat kesadaran sebagai hasil evolusi belaka, sekadar ilusi yang diciptakan oleh otak untuk bertahan hidup. Tapi kalau memang begitu, mengapa manusia terus-menerus mencari sesuatu yang melampaui batas? Mengapa kita selalu merasa ada sesuatu yang lebih besar dari kita? Jika Tuhan itu nyata, bukankah lebih masuk akal kalau Ia menciptakan kita dengan cara berpikir yang mirip dengannya? Seperti seorang seniman yang menciptakan mahakarya yang mencerminkan jiwanya. Mungkin kita adalah refleksi dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita berani mempertimbangkan kemungkinan itu? Ataukah kita akan terus terjebak dalam batasan cara berpikir kita sendiri dan menolak melihat gambaran yang lebih besar? Pada akhirnya, manusia akan selalu bertanya. Akan selalu ada pertentangan antara yang percaya dan yang tidak. Tapi satu hal yang pasti, pencarian ini tidak akan pernah berhenti. Karena jauh di dalam diri kita ada suara kecil yang terus berbisik, seolah mengingatkan bahwa kita memang diciptakan dengan suatu tujuan. Dan mungkin Tuhan memang lebih dekat dengan kita daripada yang selama ini kita sadari.